semoga pandemi cepat berlalu karena kondisi dari ekonomi tentunya yang sangat mengganggu ya, apalagi kan fasilitas dari pemerintah tidak sampai nih buat kita, ada yang sebagian nerima fasilitas buat kuota, sementara buat masyarakat yang benar-benar paling bawah nggak pernah nerima, karena tetangga saya banyak yang nggak nerima. Satu waktu ya, karena orang tua kan nggak selalu harus mendampingi, nggak bisa mendampingi terus karena harus punya kegiatan untuk mencari nafkah, sementara anak juga harus daring ditemani sama orang tua, sedangkan orang tua sendiri kan nggak bisa selalu harus menemani anak, walaupun itu kewajiban. Tapi kalau untuk saat ini kan tuntutan dari sekolah harus untuk tugas, untuk apa, jadi pemikiran buat orang tua untuk anak jadi bukan pemikiran anak lagi, daring itu jadi pemikiran orang tua gitu. Dari segi fasilitas kayaknya kurang, dari kan tidak semua punya HP. Harapannya sih mudah-mudahan realisasinya ada, jangan sampai tertunda kayak sebelum-sebelumnya kan ada tatap muka tapi tertunda lagi, itu sih kendalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Azmi Yanwar Mutakin di acara talk show kita dari bandungkita.id. Bersama saya sekarang hadir Bapak Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bapak Bagja Setiawan. Selanjutnya ada Bapak Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Pak Dadang Soekardan. Assalamualaikum. Selanjutnya ada pegiat pendidikan sekaligus anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Bapak Masri R. Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan sedikit membahas mungkin Pak tentang peta jalan pendidikan 2020-2035, di mana peta jalan pendidikan ini telah menjadi bahan diskusi utama sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu. Dalam rapat terbatas yang khusus membahas hal tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, bagaimana Bapak-Bapak ini sendiri melihat peta pendidikan atau roadmap pendidikan itu seperti apa, Pak? Silakan. Jadi begini ya, jadi di tataran ketatanegaraan kita ada misling lah gitu ya. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu kan ada yang disebut dengan GBHN ya. Oh iya. Garis besar haluan negara. Nah, memang setelah Orde Baru ke sini arah pembangunan kita memang berubah secara signifikan. Nah, terkait dengan peta jalan atau roadmap pendidikan, saya pikir ini bagus ya, konsepnya bagus. Jadi kita punya roadmap yang jelas, apapun itu ya, arah dan tujuan, punya arah yang jelas, punya target yang jelas. Walaupun hari ini juga beberapa teman-teman pengamat pendidikan mempersoalkan terkait istilah roadmap atau peta jalan. Jadi terlalu optimis. Mereka kan usulnya ini blueprint gitu ya, cetak biru dari pendidikan nasional kita seperti apa. Ya apapun itulah. Intinya ada sisi positif terkait dengan peta jalan ini. Namun sayang juga gitu bahwa kemudian peta jalan ini menyisakan sedikit persoalan atau perdebatan gitu ya, di mana frase agama atau diksi agama dalam peta jalan ini kemudian dihilangkan. Dan itu tidak sesuai dengan semangat konstitusi kita gitu. Sangat jelas di pasal 31 ayat 3 dan 5 ya Pak, tapi dia kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar kita disebutkan bahwa keimanan dan ketakwaan ini juga menjadi hal yang penting gitu. Bahkan di ayat 5-nya spesifik disebutkan terkait dengan agama ya. Kemudian yang kemudian ini menjadi perdebatan di media gitu ya, menjadi beberapa unsur-unsur di negara kita kemudian melakukan protes dan sebagainya.
Tapi itu masih draft ya, Pak, kan? Iya masih Masih bisa draft. dirubah. Masih draft. Itu kalau terkait dengan peta jalan. Nah, cuman yang disayangkan lagi, jadi ada sinyalemen bahwa konsep peta jalan ini bukan original hasil karya anak bangsa gitu. Walau alamnya saya pikir ini juga perlu diklarifikasi dan diteliti lebih lanjut bahwa ada sinyalemen ini produknya bukan produk anak bangsa tapi produk luar yang tidak sesuai dengan kepentingan lokal bangsa kita. Jadi sekilas saya baca bahwa peta jalan ini mengatur terkait dengan sistem pendidikan formal. Jadi belum kelihatan ada pengaturan terkait yang non formal dan informal, apalagi terkait dengan hal-hal yang bersifat lokal lainnya. Sekilas saya baca itu begitu. Jadi tidak hanya agama ya, tidak hanya diksi atau frasa agama, tapi arahnya ini mengatur pendidikan formal. Nah, yang informal dan formal dan yang lainnya mungkin belum terakomodir. Nanti lah Pak Dadang jauh lebih paham urusan itu karena beliau lama di kurikulum. Ya intinya di satu sisi saya berbahagia adanya roadmap ini atau peta jalan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang memang harus dikoreksi begitu ya dan ditambahkan. Sementara itulah. Ya, itu gambaran awalnya. Iya, gimana? Silakan Pak. Oh, ya. Dadang. Terima kasih. Saya mendengar kata peta jalan itu belum lama, beberapa waktu yang lalu. Tapi minimal kalau saya melihat sendiri bahwa peta jalan itu bagus sebagai koridor bagi kita melaksanakan kebijakan pendidikan untuk berjalan menetapkan program-program. Jadi terlepas dari adanya debat terkait dengan diksi agama itu. Karena itu masih di draft, mudah-mudahan ke depan ada perubahan. Tapi minimal yang saya lihat bahwa kita sudah punya cantolan ketika peta jalan ada cantolan kebijakan-kebijakan yang mengarahnya kemana. Di antaranya memang kalau kita melihat arahnya itu adalah bagaimana kita melakukan capaian melahirkan pelajar Pancasila itu dengan beberapa karakter utama yang dibutuhkan. Terus juga kalau dikaitkan dengan mutu, kita juga selama ini terseok-seok juga kaitan dengan bagaimana capaian kita, siswa kita dipisah. Dipisah itu kan dia di bawah sekali, level paling bawah, sehingga untuk mencapai itu dibutuhkan beberapa pemikiran dan yang strategis sehingga nanti tampilan siswa kita yang ditreatment oleh kebijakan pendidikan di Indonesia itu jadi lebih bagus lagi lah, ada peningkatan. Jadi saya mendukung sekali walaupun dalam bentuk draft, masih dalam bentuk draft. Jadi minimal itu sebagai cantolan bagi kita di Dinas Pendidikan untuk bagaimana sih kita berbuat dan menerapkan program-programnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau konsep Merdeka Belajar seperti apa itu, Pak? Konsep Merdeka Belajar banyak sekali. Ya, di antaranya bagaimana pengelolaan BOS itu bagian dari Merdeka Belajar. Bagaimana yang sekarang sedang ramai itu adalah PSP, program sekolah penggerak. Di antaranya mentreatment gurunya, mentreatment kepala sekolahnya. Arahnya adalah tadi itu. Jadi PSP itu arahnya ke bagaimana melahirkan siswa yang memang menjadi sosok pelajar Pancasila, istilah yang sekarang di Merdeka Belajar. Jadi bukan bebas memilih mata pelajaran setiap siswanya gitu. Gini, jangan dimaknai merdeka itu sebagai kebebasan tanpa batas, gitu ya, pembagian begitu ya, Pak. Jadi ada mispersepsi. Ada. Kita memang melihat bahwa merdeka disebut dengan Merdeka Belajar itu dimaknai itu bahwa merdeka tanpa batas saja, bahwa kemerdekaan itu sesuatu yang memang harus ada koridor-koridor yang dijadikan batasan kita untuk bersikap atau bertindak. Jadi itu istilahnya Merdeka Belajar saja, tapi tetap saja ada koridor-koridor. Hanya memang di sana, misalnya contohnya dalam pengelolaan BOS, tidak dulu itu begitu itu sekian persen untuk honor, sekian persen untuk ini, dan sekarang sudah tidak demikian. Persilakan sekolah untuk mentreatmentnya, membuat sebuah rencana yang bagus sehingga memang bisa mendorong lahirnya siswa itu tadi. Otonomi otonomi sekolah. Terus juga kaitan juga dengan
program-program yang lain atau GLS atau PTK itu juga didorong sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sekolah bisa melaksanakan sesuai dengan situasi. Jadi intinya jangan dimaknai merdeka belajar itu adalah merdeka dalam arti tidak ada koridor, tetap saja bahwa ada koridor-koridor tertentu. Fleksibel ya. Jadi saya malah senang dengan konsep-konsep merdeka belajar, misalnya mendorong guru-guru untuk kembali lagi ke konsep lama yang sebenarnya udah lama, bagaimana mengajar student center orient, bagaimana menggerakkan. Kalau dulu saya belajar dulu itu kan teacher center orient, guru menjelaskan gitu. Sekarang kan sudah tidak bisa demikian. Jadi siswa yang harus aktif mengeksplorasi, guru sebagai salah satu sumber yang lainnya ya internet, radio, televisi dan lain-lain, banyak sekali. Jadi sekarang itu mendorong bagaimana siswa mencari, mengeksplorasi pengetahuan bukan dari guru saja. Itu yang harus dilakukan oleh guru-guru itu sekarang. Jadi jangan beranggapan bahwa saya guru sehingga saya harus menjelaskan. Gitu. Justru gerakan-gerakan dinamisasi di kelas itu yang sangat penting. Jadi itu gambaran awal pandangan Bapak terhadap peta jalan pendidikan. Ya, jadi kalau pandangan saya tadi bahwa peta jalan pendidikan itu bagus ketika untuk cantolan kita dalam membuat kebijakan-kebijakan di level bawah, bahkan sampai level paling bawah bisa sekolah. Nah, kalau pandangan Pak Mas Ri sendiri dari pegiat pendidikan gitu, melihat peta jalan pendidikan ini bagaimana? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa visi Indonesia 2045 itu ya awalnya visi Indonesia 2045. Nah, untuk mencapai visi Indonesia 2045 diperlukan SDM yang unggul kan itu ya. SDM yang unggul. Nah, bagaimana menciptakan SDM yang unggul? Nah, itu yang dikatakan itu 2035 ya harus sudah tercapai. Nah, ini harus ada cara, step ya, atau jalan yang jelas. Nah, roadmap itu dimaksud untuk itu yang saya pahami, jadi dimaksudkan untuk bagaimana mencapai SDM yang unggul ya pada tahun 2035 untuk mendukung visi, mewujudkan visi Indonesia 2045. Itu. Nah, di situ di roadmap itu kan dijelaskan caranya, ya, stepnya itu. Nah, sehingga tadi 2035 itu bisa tercapai gitu. Saya kira itu satu hal yang sangat bagus dan ini dibuat di tingkat pusat. Oleh karena itu dari segi kebijakan kita melihatnya sebagai policy level ya, policy level itu pada level politik gitu. Yang tentu nanti ada turunan-turunannya ke bawah gitu ya dari roadmap itu ya. Nah, tentu saja secara substansial roadmap itu saya baca karena baru ini ya mengemuka itu tentang peta jalan itu yang pertama itu sudah memang memperhatikan perubahan lingkungan belajar yang berlaku ya, pengaruh teknologi, pengaruh tingkat sosial ekonomi, kemudian juga pengaruh lingkungan. Nah, itu yang dipertimbangkan dalam roadmap itu dan itu membuat beberapa perubahan ya. Perubahan di bidang pekerjaan, jenis pekerjaan itu akan berubah dengan perubahan teknologi yang kita sudah mau masuk 5G ya, itu yang 4G udah mau kita tinggalkan, udah masuk ke 5G, itu ada perubahan. Nah, perubahan di bidang pekerjaan, mungkin pekerjaan fisik itu akan sangat berkurang ya, sebagai produk dari perubahan teknologi itu. Nah itu, dan pihak juga dari segi kesehatan itu kan meningkat, usia harapan hidup itu kan meningkat ya secara bertahap tiap tahun. Sekarang itu manusia di Indonesia itu bisa hidup lebih lama ya dari sejak lahir sampai dengan meninggal. Nah, itu juga berimplikasi pada nanti adanya angkatan kerja ya yang terjadi beberapa. Kalau sekarang mungkin hanya orang yang produktif saja, katakanlah sampai usia 60 tahun, tapi nanti kemudian dengan menambahnya harapan hidup itu juga dia masih produktif, mereka di atas katakanlah 60 tahun itu masih produktif. Nah, ini juga
itu satu hal juga yang akan terjadi ya dengan masa yang akan datang. Bonus demografi. Ya itu dari segi demografi ya, dari segi demografi. Nah, jadi kalau bonus demografi itu angka produktifnya tinggi dibandingkan dengan angka anak-anak dan angka angka lansia ya. Tapi sekarang itu lansia itu proporsinya makin besar gitu. Tadi lansia dalam arti kata bahwa juga ini masih produktif ya. Sekarang itu kita lihat maksudnya di atas 60 tahun itu masih produktif juga. Nah disitulah akan terjadi berbarengan lah ya, angkatan kerja angkatan muda dengan angkatan juga yang tua masih di dalam bursa tenaga kerja itu. Kemudian juga dengan mungkin juga dari lingkungan di situ juga di roadmap dipertimbangkan ada perubahan habisnya sumber daya alam untuk energi ya. Kemudian juga dengan tertariknya sekarang bagaimana menciptakan energi alternatif kan ya, seperti mobil listrik ya, sekarang udah mulai ramah. Nah itu juga semua itu juga sekali lagi itu akan berdampak kepada perubahan di tenaga kerja. Pasar kerja itu akan berubah ya. Jadi lebih bervariatif mungkin. Nah dengan struktur juga yang berubah, mungkin struktur perusahaan juga berubah. Karena pekerjaan itu tidak lagi sekarang banyak dikerjakan fisik, tidak lagi juga harus di pabrik tempat kerja, tapi juga bisa dikerjakan di tempat mana saja. Nah ini juga terhadap pekerja juga menimbulkan meningkatnya otonomi sendiri. Jadi kalau dulu misalnya hanya atasan yang bisa menentukan karir seseorang, terus sekarang dirinya sendiri bisa merancang karirnya kan, itu mungkin. Nah dari perubahan seperti itu, saya melihat roadmap pendidikan itu sudah mulai mengantisipasi gitu. Bagaimana kita pendidikan ini bisa melahirkan ya kebutuhan pasar tenaga berdasarkan kebutuhan pasar tadi gitu. Ya. Nah tentu saja karena berubah. Kalau dulu katakanlah bagaimana kita menciptakan seorang pelajar itu yang akhirnya nanti misalnya punya kepada untuk ngelas lah ya, las misalnya itu. Nah kalau sekarang tidak hanya itu, tapi banyak juga bagaimana kita pendidikan itu menciptakan atau menghasilkan ya lulusannya yang mampu di bidang tadi, di bidang teknologi informasi ya, di bidang teknologi informasi. Nah itu ke situ. Oleh karena memang perlu ada perubahan orientasi dari pendidikan itu sendiri, dari tenaga pendidik. Dan juga ini akan berdampak juga terhadap sarana pendidikan. Mungkin saja dengan perubahan sistem belajar itu yang selama kita selalu kekurangan setiap tahun itu RKB ya, ruang kelas. Kemungkinan dengan perubahan sistem belajar itu bukan ke situ, tapi ke arah bagaimana menyiapkan teknologi pembelajaran melalui IT itu mungkin bisa terjadi begitu. Nah itu, jadi itu yang saya coba pahami dari roadmap. Jadi saya juga setuju dengan tadi Pak Bagja, Pak Indra bahwa memang roadmap itu diperlukan bagi kita untuk mencapai tadi, untuk sampai ke tujuan gitu. Hanya permasalahannya draft roadmap ini apakah sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan kondisi kita Indonesia ya, yang mungkin karakteristik berbeda dengan negara lain ya. Untuk sehingga bisa dengan kondisi seperti itu bisa mencapai tujuan tadi ya, tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah kondisinya kita dari segi geografis ya, kita tahu bahwa tersebar di berbagai pulau, jauh, dekat gitu ya, kota, desa, terpencil ya, bahkan sampai sekarang juga mungkin masih ada desa-desa yang belum terjangkau oleh internet ya. Bahkan di desa juga mungkin di Bandung Barat juga masih ada ya, belum spot ya. Ya artinya yang ada poin-poin yang bisa terjangkau internet. Itu mungkin itu juga perlu kita perhatikan manakala kita akan menentukan cara, sarana dan sistem belajar. Itu. Nah, kemudian tentang yang diributkan sekarang tentang tidak adanya rasa agama dalam visi pendidikan Indonesia 2035 itu ya, itu memang
walaupun di situ sudah dicantumkan divisinya itu pelajar yang akhlaknya baik, yang unggul gitu ya, yang Pancasilais. Tapi seperti kita ketahui bahwa agama Indonesia itu kan memang bukan negara agama, tapi bukan juga negara sekuler, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dibentuk itu berdasarkan nilai-nilai agama, ya. Nilai-nilai agama gitu. Dan kita buktikan di bidang pendidikan bahwa lembaga-lembaga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan itu mereka unggul, ya, unggul. Ya, alumni punya keunggulan, ya, punya keunggulan. Itu juga membuktikan bahwa memang di dalam pendidikan itu tidak hanya bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, ya, dari para siswa, tapi juga bagaimana dia didasari atas nilai-nilai agama. Dan saya kira nilai agama itulah yang dianut oleh bangsa Indonesia, ya. Itu pendiri-pendiri negara kita sudah mempertimbangkan itu. Makanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Dan Pancasila dan Maha Esa, ya, yang juga menjiwai sisi lainnya kan gitu ya. Nah, itu lainnya. Itulah oleh karena itu yang pertama dari agama saya sangat setuju apabila memang perasa agama itu, ya, masuk ke dalam visi pendidikan Indonesia 2035, ya. Yang kedua bahwa memang masih dalam draft, mungkin akan lebih banyak lagi masukan-masukan, ya, yang bisa disampaikan sehingga roadmap itu betul-betul, ya, bisa dilaksanakan dan betul-betul sesuai dengan karakteristik tadi mungkin budaya lokal gitu, religius dari bangsa Indonesia. Itu saya kira. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, kenapa si peta pendidikan ini dirumuskan gitu? Apakah memang dasar pendidikan kita ini sudah tidak menentu arahnya gitu? Kurikulumnya sudah tidak jelas, jadi titik berangkatnya tujuannya itu udah beda-beda gitu Pak. Dan sekarang dirumuskan lagi supaya jelas gitu, gimana Pak? Jadi apakah kurikulum yang sekarang itu ditinggalkan atau gimana? Kalau saya sendiri berpikir bukan itu. Jadi memang kalau peta pendidikan itu dibutuhkan oleh, itu tadi sudah saya sampaikan, bahwa peta pendidikan itu dibutuhkan sebagai panduan kita, cantolan kita ketika menetapkan kebijakan. Nah, kaitan dengan kurikulum itu sendiri kan sesuatu yang memang harus dinamis. Artinya kalau kita melihat ke Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum itu harus diubah per 10 tahun sekali. Nah, itu dimungkinkan untuk melakukan pengubahan sehingga nanti proyeksinya jelas, karena bukan mungkin saja bahwa ketika kurikulum dibuat 10 tahun ke belakang itu proyeksinya tidak seaktual seperti kurikulum yang dibuat oleh itu. Jadi peta pendidikan atau roadmap pendidikan ini memang bagus bagi kita untuk bagaimana cantolannya supaya jelas, cantolan kita menetapkan kebijakan-kebijakan. Sebab kebijakan pendidikan selama ini kan saya kira ini sebagai penguatan. Kebijakan pendidikan kita kan kalau yang saya tafsirkan itu terdiri atas bagaimana kita melakukan penguatan pendidikan karakter, bagaimana kita melakukan gerakan literasi, penguatan literasi, bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan yang sesuai dengan abad kompetensi 21. Itu yang dilakukan, dan tentunya contohnya tadi bagaimana kita menyiapkan anak-anak yang memang memiliki menjadi pelajar Pancasila dengan karakternya yang sudah disampaikan. Jadi itu bagus sekali lah. Jadi tidak semata-mata untuk memenuhi pasar gitu, Pak? Disiapkan sebagai pekerja yang tadi seperti disampaikan Pak Masri gitu? Bukan memenuhi pasar, jadi memenuhi memang orang-orang yang akan yang akan hidup di masa yang akan datang, bukan masalah pasar atau tidak. Jadi kalau saya melihat bagaimana sih agar mereka bisa survive di kehidupan tadi, Mas Baca menyatakan di 2045 itu kan duduk, apalagi kalau sudah bicara bonus demografi ya, itu harus kan. Terus bagaimana bicara juga revolusi 4.0 yang sudah mencapai 5
itu juga perlu pemikiran-pemikiran yang brilian dari pemikir-pemikir pendidikan kita, bagaimana menyiapkan mereka, karena pendidikan itu harus futuris. Jadi harus berpikir ke depan apa yang akan terjadi di depan, sehingga yang disiapkan itu adalah ini, kurikulumnya ini, pola pembelajarannya ini, program-programnya ini. Terus tadi Pak Masri menyampaikan bahwa ke depan itu dunia pekerjaan sudah tidak seperti ini, dan itu memang harus siapkan orang-orang kita. Jadi kalau saya membaca itu bahwa dunia kerja saat ini yang akan datang di 2035, 45 itu tidak seperti yang diprediksi hari ini. Jadi ya kita yang harus bisa memperkirakan nanti dunia kerja itu yang akan ramai ini, sehingga kita menyiapkan anak-anak. Tentunya selain itu tentunya juga menyiapkan anak-anak yang memang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dalam rangka NKRI. Kalau masalah digitalisasi sih saya kira anak-anak sekolah sekarang juga siswa-siswi udah pada siap sih, karena kan masa pandemi banyak sekolah di rumah gitu, banyak online. Terus kan biasanya yang gaptek orang tuanya gitu, bukan anaknya. Kalau digital itu begini, kalau saya memikir digital tadi, bagaimana kita tadi revolusi 4.0 itu bagaimana manfaatkan perangkat internet itu, yang harus dikedepankan pemikiran saya adalah bagaimana mereka berinternet sehat. Berarti karakter ya, Pak? Karena kalau dari sisi kemampuan itu betul, kita kadang orang tua kalah. Saya sendiri biasanya bertanya kepada anak saya bagaimana ini, tapi bagaimana mengarahkan mereka untuk bisa memanfaatkan perangkat internet itu untuk hal yang positif, yaitu berinternet secara sehat. Nah itu yang harus dilakukan oleh guru, oleh masyarakat, oleh orang tua. Selalu saya lihat yang sekarang itu jadi, karena netizen Indonesia itu dicap sebagai netizen paling tidak sopan sedunia. Ya. Ada apa itu surveinya? Ada survei dan itu banyak dikritik oleh netizen di Indonesia juga. Tapi kritikannya tidak sepan juga. Kalau hal yang lain tadi sudah sangat rigid lah ya disampaikan Mas Rio oleh Pak Dadang. Kalau saya mungkin lihat dari sudut pandang penyusunan draftnya ya Kang ya, lumayan saya kan di situ. Di Dewan itu ada Bapemperda, kalau dulu ada Badan Legislasi gitu ya, banyak. Jadi umumnya ketika ada usulan produk hukum gitu, baik inisiatif dari DPR atau DPRD atau kemudian dari eksekutif, ini kan ada tahapan-tahapan gitu. Kelihatannya di penyusunan draft peta jalan ini ada misling, ada tahapan yang kemudian hilang. Harusnya kan ini sebelum jadi draft ini kan ada proses terlebih dahulu ya, ada diskusi-diskusi yang melibatkan praktisi pendidikan kan begitu. Mereka dilibatkan di diskusi-diskusi itu, ada public hearing, kemudian terjadi perdebatan dan lain sebagainya. Itu kan ketika penyusunan draft, sebenarnya bukan ketika draft disampaikan gitu. Nah ini sangat disayangkan kan begitu, sehingga muncullah komentar-komentar dari para praktisi kita. Kenapa dalam proses penyusunan draft ini mereka tidak dilibatkan? Jangan-jangan kan ini business as usual with more money kan gitu ya, ada istilah gitu ya. Ini lebih ke politik anggaran. Gitu. Ya, seperti halnya beginilah contohnya. Dulu zaman saya itu kan istilahnya Ebtanas nih Pak ya. Kemudian beralih menjadi UN, ujian nasional. Beralih lagi menjadi asesmen nasional hari ini kan gitu. Kan sebenarnya eta oke bisnis as usual gitu. Tapi kalau dilihat dari beban biayanya antara Ebtanas, UN dan asesmen nasional itu jauh lebih besar dan lebih tinggi. Wajar kalau kemudian itu muncul kecurigaan itu karena memang ya prosesnya ada yang hilang gitu di proses penyusunan. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan frasa agama hilang, ini juga kenapa kemudian banyak yang mengomentari, banyak yang memprotes, bahkan di DPR itu kan beberapa fraksi minta supaya ditarik lah ya peta jalan ini tidak diloloskan.
ini juga beralasan kan, karena secara historis ada beberapa kejadian yang mendahului gitu. Pertama, misal adanya upaya peleburan kurikulum mata pelajaran PKN dengan agama gitu ya. Seolah-olah agama dihilangkan, mata pelajaran agama dihilangkan karena peleburan dengan PKN. Kita kan masih ingat itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan SKB tata cara berpakaian di sekolah misalkan ya. SKB 3 Menteri bahwa ya ini kan kesannya seolah-olah ada pembatasan gitu ya. Simbol-simbol keagamaan di sekolah-sekolah. Kemudian muncul hari ini di visi pendidikan 2035 perasa agama hilang kan begitu, maka wajar kalau kemudian ini menjadi perdebatan. Jadi sesuatu yang tidak ujung-ujung, tapi ada historis, ada proses panjang. Kalau saya amati sih begitu ya, walaupun ini dinamika di elit politik lah di pusat. Saya lihat di KBB belum kelihatan ada itu ya, ada geliat gitu. Kita juga di komisi belum ada permintaan audien. Biasanya ada itu dari aliansi ormas Islam atau dari pihak sekolah atau dari manapun, ormas LSM, NGO. Sampai hari ini saya lihat belum ada permintaan audiensi dengan komisi. Berarti di bawah ini belum kelihatan. Nah, saya pikir ini jadi trigger nih, talkshow ini jadi trigger, jadi sikap kita gitu ya di daerah terkait dengan roadmap atau peta jalan pendidikan ini seperti apa ya. Saya pikir begitu. Di Kabupaten Bandung Barat sendiri, Pak Dadang, belajar tatap muka itu dimulai kapan? Belajar tatap muka itu sebenarnya sudah dari kemarin, dari akhir 2020 itu Pak Sekda sudah menyampaikan siapkan. Tapi sampai saat ini kan fluktuatif terus kondisi itu. Jadi tapi sampai saat ini sudah disiapkan, yaitu kita melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah, dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Di sana nanti ada kesimpulan dari hasil verifikasi itu, sekolah ini siap, sekolah ini tidak siap. Nah, itu sudah disiapkan itu. Hanya nanti kuncinya karena tergantung dari Satgas Covid. Ketika Satgas Covid menyampaikan bahwa wilayah ini boleh siap untuk belajar. Nah, nanti kami akan melihat di wilayah ini sekolah mana saja yang siap. Nanti disiapkan. Mereka melaksanakan pelajaran. Yang belum siap ya, karena belum siap itu apa? Karena keterbatasan toilet atau perangkat-perangkat lain yang kaitan dengan protokol kesehatan, mungkin itu juga bisa dihilang. Atau mungkin juga belum siap itu karena orang tuanya tidak menyatakan siap. Karena kalau sekarang ini dengan pandemi ini ada bagaimana sekolah itu merespon apa yang dimaui oleh orang tua. Ketika orang tua tidak siap, ya jangan. Sekolah tidak akan menyatakan siap. Tapi ketika orang tua siap, ya itu cukup ya dan mereka sekolah bisa menyatakan siap. Jadi saya melihat kalau suka pandemi COVID ini bagus sekali Bapak jadi Pak Mas. Jadi dulu itu saya menyampaikan bahwa kita ada di revolusi 4.0, perangkat pembelajaran digital. Nah ini sekarang udah mulai buru-buru. Nggak mau ya? Nggak mau harus praktek ya. PJJ dan itu tidak bisa dikesampingkan bahwa ya itu harus dilakukan karena ke depan banget seperti itu. Bahkan besok ketika PTM dilakukan tetap saja PJJ itu ada. Pembelajaran jarak jauh. Karena apa? Kalau kebijakannya setengah boleh masuk, setengah di rumah, berarti yang di rumah harus PJJ. Jadi tetap saya sekarang itu mendorong teman-teman guru di Bandung Barat untuk bagaimana memperkuat kemampuan pembelajaran PJJ. Mereka guru-guru kita kan sudah jelas itu. Jadi saya lihat ada beberapa guru yang bisa mengadopsi konsep kebijakan G-Suite dan lain-lain. Mereka mensosialisasikan ke teman-teman. Alhamdulillah bisa jalan. Jadi kita menunggu kaitan dengan PTM, pembelajaran tatap muka langsung, kita menunggu kebijakan kementerian pemerintah pusat. Bagaimana yang mudah-mudahan pada bulan Juli ini kita sudah bisa melaksanakan PTM, tapi nanti kebijakan adalah tergantung dari Satgas Covid sendiri. Jadi semuanya sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Apa aja Pak itu yang dipersiapkan? Berbagai hal. Satu misalnya kaitan dengan protokol kesehatannya, tempat cuci tangan itu sarana ya, tempat cuci tangan yang portable atau yang
berjejer itu, jadi siswa masuk itu hand sanitizer, apalagi termogan dan lain-lain gitu. Terus juga ruangan kelasnya itu harus steril oleh disinfektan. Itu satu. Kedua, kaitan dengan bagaimana sih pola pembelajaran yang akan dilaksanakan. Misalnya kurikulum yang digunakannya apa? Karena kan kurikulum yang digunakan ada 3 pilihan. Kurikulum yang standar nasional, kurikulum yang sudah direvisi oleh PSNP, oleh Kementerian Pendidikan, atau kurikulum sekolah. Nah, itu sudah siap belum? Misalnya kita memilih kurikulum sekolah yang itu sekolah sudah bisa merancang, ya udah kurikulum sekolah yang dilakukan. Dari sisi kesiapan gurunya itu juga bagaimana. Jadi berbagai, jadi saya melihat bahwa ya hasil instrumen verifikasi itu cukup komprehensif, cukup lengkap lah, daripada kita melihat daftar periksa yang oleh kementerian Dapodik. Daftar periksa itu kan lihat toiletnya ada tidak, checklist itu. Jadi izin orang tuanya ada tidak, itu daftar periksa itu hanya muat 6 item. Tapi yang kita buat dengan dinas kesehatan itu hampir lebih dari 40 jenis pertanyaan yang harus disiapkan, dan itu mau tidak mau harus dinyatakan ada. Kalau ada satu saja tidak ada, tidak bisa direkomendasi untuk siap. Tapi selama penerapan PJJ kemarin, adakah fasilitas atau infrastruktur khusus yang difasilitasi oleh Pemda gitu Pak, untuk siswa-siswa? Apakah itu? Tanyanya bagus. Apakah itu kuota atau? Kalau kuota kan ini masalah anggaran, kita tidak menyiapkan untuk itu. Tapi sebenarnya satu hal nih, sebenarnya pada saat itu sekolah itu sudah menyiapkan, karena ada slot. Karena kalau dari APBD kan harus banyak diskusi dan lain-lain. Waktu itu ada slot, kemungkinan kuota bisa difasilitasi oleh sekolah. Sehingga bos disiapkan itu. Sudah masuk di RKS, tiba-tiba Pak Menteri Pendidikan menyampaikan kuota akan disuplai oleh kementerian. Akhirnya itu tarik lagi. Okay. Saya juga dengan CSR itu Save Children itu menyiapkan itu. Jadi CSR-nya apa? CSR. Save Children, Yayasan Tunas sayang tunas anak gitu. CSR. Kita kan sudah kerjasama cukup lama. Itu menyiapkan juga kuota itu waktu itu. Tapi tiba-tiba ada itu, akhirnya Save Children mengubah konsep. Jadi bukan kuota kemarin itu terakhir, karena kuota sudah itu terakhir itu memberi stimulan kepada orang tua, kepada siswa, jumlah dana sekian lah untuk anak-anak yang tidak mampu untuk proses pembelajaran jarak jauh. Malah tapi jadi beberapa sekolah dapat lebih ya Pak? Dapat lebih, anak dapat kuota dari kementerian, anak juga dapat dana dari CSR gitu, dari itu dari Inggris, CSR-nya dari Inggris. Tapi kendala-kendala lainnya yang ditemukan di lapangan ada nggak? Kaitan dengan PJJ? Kaitan dengan PJJ, kendala lainnya itu seperti tadi blind spot atau apa? Iya itu. Tidak semua anak itu mampu memiliki perangkat. Oke, mereka bisa menggunakan perangkat, tapi ada anak yang tidak memiliki. Nah itu, jadi pola pembelajaran jarak jauh yang sekarang itu 3, 1 daring itu murni pakai itu internet, 2 luring, dan 3 kombinasi. Nah, yang sama sekali tidak bisa terjangkau, misalnya blank spot dan lain-lain seperti yang di SMP. Kalau saya lihat SMP di Lembang, pokoknya di Lembang Cilit itu blank spot. Akhirnya kepala sekolahnya berinisiatif, ya bagaimana kalau kita buat radio, mereka buat radio sekitar 6 jutaan, itu bisa disiarkan katanya, alhamdulillah. Atau kalau tidak, pakai modul. Anak-anak, kemarin ada yang guru-guru ke rumah anak-anak atau anak-anak juga datang ke sekolah mengambil modul. Minggu ini misalnya anak atau orang tua mengambil modulnya, tugas-tugas kerjakan 1 minggu, minggu depannya adalah menyerahkan tugas-tugas dan mengambil modul baru. Itu dilakukan di kita, dan alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Ada tentang apa namanya tadi, tentang belajar di masa COVID. Nah memang ini kan mendadak ya,
lebih mendadak itu terjadi pandemi, perubahan cara belajar yang berbasis pada internet kan gitu ya. Nah ini juga mungkin jadi kaget juga ya anak-anak juga. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham, ada yang sudah siap, belum siap, bahkan juga kita dengar juga ada yang tidak punya HP, tidak mampu beli kuota gitu ya. Itu keluhan-keluhannya. Ada juga menambah beli kuota. Nah walaupun kalau kita hitung itu mungkin diganti dengan ongkosnya sehari-hari itu mungkin lebih kecil beli kuota ya. Tapi muncul keluhan-keluhan seperti itu. Nah itu juga saya melihat ada kebaikannya, ada juga kekurangannya belajar secara daring itu. Nah kekurangannya itu terjadi salah satu di antaranya tadi. Jadi siswa itu kan ingin belajar sebahagia lah gitu ya, happy gitu ya. Nah ini kan di rumah saya ini, di rumah di tempat yang sama ya, dengan jadwal terus gitu. Itu cucu saya juga dari pagi kan sampai jam 2 gitu, yang SD itu terus aja di situ. Nah itu juga membuat mereka juga stres juga ya gitu, stres itu. Nah yang kedua juga mungkin efektivitas. Nah ini mungkin belum banyak yang meneliti dari efektivitas belajar secara daring ini ya, gitu. Apakah mendekati efektif belajar tatap muka gitu, atau mungkin jauh? Ini ada penelitian kecil-kecilan itu yang sempat saya baca, tapi memperlihatkan itu memang efektivitasnya cukup rendah gitu. Karena orang tuanya yang ngerjain tuh. Ya itu yang pertama itu. Dan mungkin akan beda apabila kita belajar tatap muka ya, dengan guru itu bisa berdialog ya, bisa lihat gestur gitu dan sebagainya, sehingga pemahamannya akan lebih masuk. Ya. Nah guru kalau misalnya melalui daring itu kata-katanya akan terbatas itu ya. Kalau biasa dalam satu itu sekian kata, dalam daring mah lebih Padatkan. iritkan gitu ya, lebih sedikit. Nah itu juga berpengaruh terhadap pahaman siswa. Yang kedua yang ketiga itu juga kita mengharapkan sebetulnya ada kolaborasi ya dari pemerintah antara guru dengan orang tua kan. Guru dengan orang tua itu kolaborasi akan sangat bagus itu. Itu kalau dikatakan sisi positifnya. Tapi ya dari sisi positif itu dikurangi dengan kita tahu bahwa tidak semua orang tua itu siap mendampingi anaknya kan saat belajar gitu, atau mungkin setelah atau sebelum belajar. Nah, karena banyak juga orang tua yang memang bekerja, ayahnya ibunya bekerja kan gitu, sehingga anak sendirian tetap sendirian di rumah gitu. Ya, kecuali tadi mungkin yang ibunya cukup tidak begitu sibuk gitu membuatkan pelajaran anaknya itu barangkali ya. Tapi kita melihat bahwa sebagian besar itu memang ibu-ibu itu bekerja. Ya, kita lihat juga yang pegawai-pegawai kan banyak juga yang ibu-ibu ya, yang wanita-wanita itu yang bekerja, yang baik di pemerintahan maupun di tempat lain kan. Nah itu artinya bahwa mereka itu tidak bisa mendampingi secara terus-menerus anaknya belajar di rumah, yang tadi harapannya itu didampingi oleh ibunya. Kalau itu terjadi memang akan sangat bagus tadi kolaborasi antara guru dengan orang tua ya, itu yang diharapkan seperti itu. Jadi tidak hanya menyerahkan ke guru saja, tapi juga orang, tapi kenyataan kan seperti itu, ya. Nah kemudian juga hal-hal lainnya itu, nah anak itu yang kelas 10 misalnya gitu ya, untuk yang tingkat SMA, kemudian yang kelas 1 untuk SD dan kelas berapa 7 ya untuk yang SMP itu, mereka itu seperti tadi Bapak menanya mana sekolah saya gitu kan gitu ya. Itu. Jadi juga mungkin orientasi terhadap keadaan sekolah juga akan membentuk mekanisme atau sistem belajar ya. Nah, lebih-lebih bagi siswa-siswa yang memerlukan keterampilan pribadi, yang perlu praktek-praktek itu, itu tidak hanya bisa melalui daring ya. Karena misalnya nanti dia di teknik akan jadi teknik sastra gitu dia, karena daring saja ya gitu. Nah, mereka perlu praktek secara nyata kan. Nah, belum lagi kita bicara tentang PKL nih, PKL yang nyata. Nah, ini juga mungkin kalau itu tidak dilaksanakan juga akan sangat
pengaruh terhadap keterampilan kita berarti siswa itu. Kemudian tadi dengan persiapan belajar tatap muka, ya memang itu sudah beberapa kali dulu di akhir tahun 2020 juga ya Pak Menteri sudah menyampaikan kemungkinan bisa belajar tatap muka. Nah sekarang dipersiapkan untuk Juli mungkin tahun ajaran baru ya. Ya memang ini kebijakan ini juga akan sangat tergantung tadi ya, akan sangat tergantung situasi COVID itu sendiri. Tapi memang ya kami melihat ya bahwa di Kabupaten Bandung Barat ini ya baik untuk tingkat SD, kemudian SMP dan SLTA ya walaupun itu kewenangan provinsi, tapi itu sudah mempersiapkan ya, sudah mempersiapkan ke arah situ. Pertama tadi sudah disampaikan tadi bahwa cek untuk prokes itu kan memakai masker ya, selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak, itu yang tiga itu. Nah tadi bahkan di Kabupaten Bandung Barat ini Pak, tapi seperti misal toilet tidak betul, tidak hanya dilihat adanya, tapi dihitung perbandingan siswa perempuan dan siswa laki-laki beda Pak. Jadi kalau siswa laki-laki seperti kita ya itu lebih sedikit, jadi toiletnya itu gitu ya, perbandingannya lebih besar. Tapi kalau untuk perempuan itu, nah itu sampai itu Pak Kabit dihitung seperti itu. Jadi betul tidak hanya toilet ada itu, tapi dihitung sampai kepada kita ini kurang segini tuh. Kebutuhan realnya ya. Ya, toiletnya kurang segini. Demikian juga tempat cuci tangan ya. Demikian juga tadi tempat ruang belajar tadi hanya kan 50% maksimal ya. Kalau ruang maksimal itu kalau di SMK misalnya itu kan sekitar 16 ya. 16. Nah, pertanyaannya bagaimana ini dengan sekolah yang ruangannya terbatas gitu ya. Kemungkinan ada 2 shift gitu. Ya. Tadi mungkin satu alternatif jadi blended ya. Blended gitu ya. Tapi kalau blended itu juga akan menimbulkan masalah juga tadi, yang sebagian di sekolah, sebagian di rumah. Gurunya juga menyiapkan kurikulumnya, mengajarnya juga akan lebih itu ya. Tapi bagaimanapun juga kalau memang sudah memungkinkan dan persyaratannya itu terpenuhi, termasuk tadi izin orang tua, nah belajar offline ini mungkin sebaiknya itu dilaksanakan. Walaupun sekali lagi juga ada kekhawatiran ini dari mungkin penyelenggara pendidikan, padahal sudah menyalakan offline, ternyata misalnya COVID-nya katakanlah itu memuncak, itu diberhentikan kembali gitu ya, bantut lah gitu bahasa itunya mah. Itu saya kira jadi sekali lagi kalau saya itu mendukung itu pelaksanaan sistem belajar offline ya, dengan persyaratan-persyaratan terpenuhi, dengan pengawasan yang ketat. Yang paling sulit itu saya perkirakan itu mencegah kerumunan. Ya. Mencegah kerumunan, saya ada pengalaman di beberapa kegiatan ya, itu mencegah kerumunan. Kalau duduk itu sudah disiapkan gitu. Tapi nah ini pada waktu siswa datang pertama-tama apakah bareng gitu misalnya ya, sekian orang dengan cuci tangan itu. Nah itu juga mungkin yang perlu dipertimbangkan seperti itu gitu. Tapi kalau dengan pengaturan yang benar, kemudian ada penegakan disiplin, ya insya Allah ini karena keadaan begini mau tidak mau kita harus mempersiapkan. Dan insya Allah mungkin ya kalau saya perhatikan itu di Bandung Barat itu Pak Kabit itu sebagian sekolah itu yang besar itu sudah cukup siap untuk itu ya. Untuk siap itu, dan termasuk juga ini Pak Kabit, jadi tenaga pendidikan kependidikannya sudah divaksin Pak ya, sudah divaksin. Ini mungkin nanti mau vaksin kedua ya, yang sudah divaksin. Jadi itu memang persiapan di Kabupaten Bandung Barat, dan mudah-mudahan ini untuk semua jenjang pendidikan Pak. Jadi sudah demikian bagus persiapannya itu, divaksin dulu ya. Nah bagaimana dengan siswanya? Nah, karena sampai sekarang vaksin itu belum bisa untuk anak-anak ya sampai hari ini. Kalau lansia udah boleh ya, seperti saya itu udah boleh divaksin itu ya. Nah, tapi untuk anak-anak itu masih belum. Nah itu kalau mungkin itu sudah memungkinkan dan memungkinkan juga dari segi penganggaran sebagainya, itu akan sangat baik apabila misalnya siswanya divaksin. Tapi mungkin untuk sebagian yang SLTA yang kewenangannya provinsi kan sudah bisa ya, kalau nggak salah itu di atas 18 tahun ya, 18 tahun ya baru boleh vaksin sekarang.
kemarin itu 18 sampai 59. Ya, sekarang itu boleh udah lebih dari 59 itu udah komunikasi. Saya kira itu, jadi sekali lagi saya sangat mendukung ya pelaksanaan belajar offline itu dengan menerapkan tadi protokol kesehatan secara ketat dan secara tegas gitu ya, dan konsisten gitu. Jadi jangan hanya baru saja dilaksanakan, kesininya makin berubah, tapi ikut konsistensi yang itu merupakan biasanya penyakit kita ya. Penyakit kita itu ada kurang konsisten awalnya, ya gitu ya, kesininya mah. Nah ini juga termasuk juga mungkin perilaku kita ya, perilaku kita. Itu juga konsistensi Pak. Konsisten tidak konsisten. Konsisten untuk tidak konsisten ya. Ya, terima kasih itu dari segi itu. Kembali lagi ke peta jalan pendidikan tadi Pak, sejauh mana sosialisasi di Disdik KBB kepada orang tua siswa Pak? Kalau maksudnya apa yang perlu dipahami gitu oleh orang tua siswa? kita sendiri kan itu baru draft, jadi belum berani mensosialisasikan. Kita biasanya sedang menunggu uji publik para orang tua. Jadi, Oh, ada uji publik ya? biasanya Harusnya sebelum draft. Sebelum draft harusnya ada uji publik. biasanya iya di Oh, ini enggak- oh, ini karena belum. saya dengar itu draft yang bocor sudah. Oh, Nah, oh. itu draft bocor. Memang biasa gitu. Jadi saya bayangkan bahwa ke depan itu dalam 1-2 bulan kita ada uji publik itu. Kemarin saya baru selesai minggu kemarin. Saya juga ikut uji publik kaitan dengan perbuatan katakanlah pedoman penyusunan kurikulum. Itu ikut uji publik, FGD juga. Dan biasanya kebijakan-kebijakan itu harus ada uji publik. Nah, kita baru melangkah ke sosialisasi ketika itu sudah fix, sudah menjadi sebuah kebijakan. Roadmap ini baru kita sosialisasikan pada guru-guru, pada kepala sekolah, pada masyarakat. Jadi kita nunggu saja lah. Itu uji publik itu pelaksanaannya di pusat terlebih dahulu atau langsung di daerah Pak? Bisa ke wilayah-wilayah dari Oh. Jakarta ada, misalnya kalau kita misalnya dari kementerian gitu, ke PMP mengadakan uji publik, atau dari kementerian itu sendiri ada jadwal uji publik. Siapa yang datang ya banyak pihak, banyak unsur yang memang berkompeten. Jadi dari hasil uji publik itulah mereka Diujinya langsung di sekolah Pak? Atau? Diujinya langsung di sekolah atau? Biasanya sampai guru-guru masyarakat itu kan nanti dewan juga Mengundang pihak-pihak yang berkompeten. yang berkompeten gitu. Jadi itu hanya memberi masukan saja kepada mereka. Seperti tadi kata agama tidak ada, itu mungkin juga dijadikan ya masukan-masukan dari luar kuliah. Tapi mudah-mudahan sih di draftnya masih ada. Draft yang nanti karena itu bocor. Bagaimana Pak? Iya. Ya kalau terkait peta jalan sama persis gitu. Kita nanti nunggu tahapan. Kan ini bentuknya nanti perpres ya. Bentuknya perpres. Pasti ada proses itu gitu. Walaupun ya hari ini kan debatable ya terkait dengan substansi gitu. Bahwa divisi itu tidak ada perasa agama yang bertentangan dengan konstitusi kan begitu. Itu sebetulnya yang hangat sekarang diperdebatkan itu kan itu. Tapi kan yang namanya roadmap ini tidak hanya itu, banyak hal di situ yang diatur. Tapi tadi saya mengomentari yang tadi pertanyaan Kang Azmi ya. Jadi intervensi itu istilah Pak Kabit Iya. Beliau selalu kalau Intervensi rapat program. dengan kita itu intervensi, dewan itu intervensi. Harus itu. Intervensi positif mungkin ya. Ya kan hari ini juga punten ya, jadi pemerintah daerah kita itu kan selalu act by order ya. Jadi kita lakukan aksi itu ketika kemudian ada perintah gitu. Dan di masa pandemi ini setahun ini seharusnya menjadi menjadi masa persiapan kita bahwa suatu saat kita akan melakukan pembelajaran tatap muka ya Pak. Saya pikir setahun ini harusnya menjadi persiapan juga gitu. Kalau memang ini menjadi konsep atau istilahnya green design yang jelas dulu di diskusi kita terkait dengan pandemi ya Kang Donat, kita pernah menyampaikan itu, saya dengan Kang Iwan pernah menyampaikan, kita bertanya ke gugus tugas itu, kita punya green design kan terkait penanggulangan COVID gitu. Jadi jangan reaktif gitu. Jadi kita punya green design
bagaimana COVID ini segera berlalu itu kan seperti apa gitu, mau landai atau mau cepet, kan treatmentnya akan berbeda tuh. Kemudian apa yang harus disiapkan kan ya, sarana prasarana apa yang harus disiapkan, kemudian anggaran yang harus disiapkan juga seperti apa kan, banyak hal yang kemudian harus kita lakukan. Apalagi pemerintah pusat hari ini sudah melakukan atau mengeluarkan beberapa kebijakan anggaran. Jadi ada refocusing, sudah 2 kali refocusing ya Pak Dadan. Hari ini tahun ini juga sudah ada refocusing lagi. Jadi 4% DAU kita dipotong, kemudian 8% harus direfocusing, digeser untuk menunjang 3 program. Pertama penanggulangan kesehatan, kemudian kedua pemulihan ekonomi, yang ketiga sosial, kan 3 ini. Nah, ini kan sebetulnya sudah ada pattern, sudah ada pola yang dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah daerah juga harus sudah siap-siap gitu, jangan jangan reaktif gitu. Jadi kalau ditanya, selalu ketika ditanya sejauh mana PSBB ini efektif, jawabannya tidak real. Sejauh mana kemarin itu apa namanya, setelah PSBB itu PPKM seperti apa, nggak ada jawaban yang real gitu, selalu gitu. Padahal itu ada konsekuensi anggaran yang tidak sedikit. Nah, kalau terkait dengan ini, tadi kan disampaikan, jadi kita juga selalu bertanya ke distrik. Jadi dari sekian banyak sekolah yang dipersiapkan untuk pembelajaran tatap muka ini, berapa sekolah yang memang dianggap sudah siap? Kan belum ada juga kan data spesifik gitu. Belum ditanya terkait dengan kesiapan gurunya, sarana prasarana, repot lah gitu. Untuk hanya sekedar mengisi checklist yang tadi 6 saja gitu, saya pikir banyak yang belum siap, apalagi 48 atau berapa ya? 40-an lebih. Jadi semua sekolah juga saya pikir belum. Karena saya juga punya sekolah di sana di Gunung Haunya, seperti Pak Masri, banyak hal yang harus kita siapkan, dan memang intervensi pemerintah di sini kurang. Terus terang saja ya, badannya kurang. Nah, kalau berbicara pasal 33 Undang-Undang Dasar kita gitu, itu ada pasal yang spesifik mengatur tentang anggaran sektor pendidikan. Pasal berapa ya? Pasal 4 ya, benar ya? Bahwa harus 20% kan 20%. minimal gitu, anggaran APBN atau APBD itu berpihak kepada sektor pendidikan. Nah, kalau ditanya pada hari ini gitu, mungkin bisa 20%, tapi sudah include dengan gaji ya, dan tunjangan profesi guru dan sebagainya. Kalau anggaran realnya berapa? Mungkin di 40 miliar ya. Kita 760 kan. Tapi itu untuk gaji dan TPG itu. TPG, kebayang kan, di satu sisi ada beban yang harus ditanggulangi, tadi intervensi positif pemerintah daerah untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka. Di sisi lain, politik anggaran kita jauh dari apa yang diharapkan. Jadi jangan parsial, kalau berbicara undang-undang itu jangan parsial gitu, harus lengkap. Yang ini dikritisi, tapi yang ini tidak direalisasikan gitu ya. Saya selalu begitu ke Polda. Jadi menarik ruang gitu ya. Nah, ini persoalannya tidak hanya persoalan Pemda, tapi persoalan DPRD juga kan begitu. Nah, tuku DPRD tidak diadvokasi misal gitu ya. Sudah nggak tahu amanat Undang-Undang Dasar, tapi kenapa tuh sama DPRD tidak diakomodir? Nah, persoalannya dalam sistem perencanaan anggaran kita hari ini, ruang DPRD gitu untuk mengintervensi anggaran ini sangat sempit. Kenapa? Karena kita hanya membahas drafting, kembali lagi ke draft. Jadi yang kita bahas itu KUAPPAS itu ya, kebijakan hukum anggaran dan pelaporan anggaran, kemudian nanti dilanjutkan pembahasan RAPBD itu, ini sudah draft jadi loh dari pemerintah daerah. KUAPPAS itu sudah barang jadi ini kita koreksi di situ. Apalagi di peraturan yang baru, Kemendagri yang baru, Kemendagri 77 2021 atau permen berapa ya, yang tentang SIPD ya, ini kan harus lebih harus lebih rinci lagi gitu. Karena apa? Karena KUAPPAS sampai APBD itu tidak boleh ada lagi pergeseran angka ya, pergeseran program, sehingga ruangnya mau di mana lagi gitu. Kita ngebahas produk yang sudah jadi, tapi kita tidak bisa nambah atau mengurangi, kan
fungsi budgetingnya di mana gitu kita? Budgeting. Fungsi budgeting Dewan. Makanya kita mengusulkan hari ini Pak Dadang, Pak Kabid, kita ikut membahas dari RKPD, Pak. Jadi kita membahas mulai dari RKPD, dari bahan mentahnya gitu, bukan dari bahan jadinya. Ya mudah-mudahan nanti jadi bahan diskusi kita ke depan ya. Kan ini minggu-minggu ini sudah mulai diskusi itu dilakukan. Jadi harus ada intervensi anggaran yang kuat untuk segera merealisasikan pembelajaran tatap muka yang ideal di KBB. Ya minimal atau ya naiklah dari existing ya, padahal 40 miliar, bayangkan dari 700 sekian miliar ya, kebayang lah gitu. Untuk apa? Sedangkan usulan beliau di rapat-rapat kita butuh 1000 toilet untuk sekolah, kalau diuangkan kan ini luar biasa gitu. Belum yang lain-lainnya. Ya saya pikir mekanisme kerja kita juga harus sudah mulai disesuaikan. Jangan sekolah harus menyesuaikan, tapi mekanisme kerja kita tidak menyesuaikan dengan ini juga saya pikir tidak. Oke, ya, balik lagi ke tadi Pak, jika memang kenyataan di lapangan masih belum banyak yang terpenuhi, bagaimana peta jalan pendidikan nanti bisa dipraktekkan gitu. Mengingat ya masih ada tumpang tindih gitu antara pengelolaan pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Belum merata lah gitu kualitas pendidikan, juga sarana prasarana, kesejahteraan pendidik, guru, dan afirmasi tadi dari pemerintah. Iya. Ya sebetulnya kan persiapan pembelajaran tatap muka dengan roadmap ini kan dua hal yang berbeda walaupun ada hubungannya. Ya kalau ya daerah itu harusnya punya konsep lokal ya, Pak Dadang ya. Jadi selain ada program turunan dari pemerintah pusat, ya secara lokal juga saya pikir tidak haram gitu ya pemerintah daerah punya terobosan gitu. Dan ini kan wujudnya nanti ada di Perda Pendidikan kita ya. Jadi rencananya kita di Komisi 4 mau menginisiasi perda inisiatif terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di kita. Ada revisi. Gitu. Bahkan arahnya itu supaya bisa mengakomodir lembaga pendidikan di luar Disdik. Jadi arahnya itu ya informal. Yang kan gini. Di KBB itu kan tidak semua lembaga pendidikan di bawah Disdik, ada yang di bawah Kemenang. Ya walaupun secara hierarki mereka tidak di bawah Disdik, tapi kan mereka putra kita. Yeah. Mereka juga ada di KBB yang ya harus kita perhatikan begitu. Sedangkan ruangnya, cantolan hukumnya, payung hukumnya nggak ada kan itu ya. Padahal beberapa kali kita pusing loh dengan Disdik. Contoh terakhir itu teman-teman dari PGM mempertanyakan terkait insentif guru honor yang di bawah lingkup Kemenang. Ternyata ketika dikejar terkait dengan payung hukum, memang Disdik tidak punya berpegang bahwa mereka itu bukan urusan Disdik. Yang pada akhirnya memang kita harus punya produk hukum yang jelas yang menguatkan itu. Makanya sudah ada wacana untuk menyusun Perda Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di KBB. Perubahannya, revisinya, sehingga nanti juga akan menyesuaikan dengan peta jalan pendidikan yang baru ya, seperti apa, implementasi secara lokalnya nanti seperti apa di daerah, nanti kan cantolan hukumnya di Perda. Berarti masih nunggu peta jalan pendidikan. Akhirnya betul, akhirnya harus begitu. Akhirnya, jadi ya, tapi kita nyiapkan dari draft itu apa sih yang contohnya gini lah. Ketika kementerian itu kan kadang menyusun penguatan pendidikan karakter. Nanti inovasinya itu adalah diimplementasi. Di Bandung Barat, inovasinya dulu itu sebelum pandemi COVID misalnya penguatan pendidikan karakter. Coba apa sih program penguatan pendidikan karakter yang jadi ada sekolah yang misalnya menyiapkan air untuk minum, pakai temblar makanan buah dari rumah, itu bagaimana buang sampah gitu. Di GLS juga dari kementerian misalnya programnya program besaran saja. Nah di sini yang harus cermati itu adalah di internal ini adalah bagaimana melakukan inovasi-inovasi dengan program itu. Nah, saya kira di peta jalan pendidikan juga sama. Jadi mereka itu tidak akan begitu masuk terlalu teknis, sehingga teknisnya itu tergantung kebijakan kita nanti kita dengan dewan kerjasama bagaimana sih mengimplementasikan itu dan itu butuh kemungkinan mereka dari Pak Dewan, dari Dewan Pendidikan banyak. Jadi kita bisa itu berkolaborasi ya. Ketika sudah ada peta roadmap itu kita bisa kolaborasi. Kira-kira program apa sih yang disesuaikan untuk dibangun?
baik di SD, SMP atau di pas kita juga ke SMA, banyak hal. Saya mungkin mau menambahkan. Baik, begini ya, untuk kita PBL, kita kan sebenarnya punya target ya, bahwa semua usia sekolah itu sekolah. Ya, artinya mulai SD, SMP, kalau untuk bagi belajar 9 tahun kan sampai SMP, kemudian SLTA untuk bagi belajar 12 tahun. Saat ini, ya, ini Pak Kabit ya, belum semua 100%. Jadi belum semua yang harus SD itu sekolah lulus, yang SMP itu lulus SMP, yang SMA itu lulus SMA. Nah mungkin ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati, kenapa demikian gitu, sehingga kita tahu bagaimana ini cara meningkatkan tadi angka partisipasi kasar ya, APK ya, istilahnya APK apa? Untuk APK itu bagaimana gitu kan. Saya memperhatikan ini memang istilahnya kan alasan ekonomi karena memang tidak punya biaya untuk itu. Nah padahal di situ kan sudah ada yang disediakan ya oleh pemerintah, mungkin ada beasiswa dan sebagainya, ada juga yang SPP gratis dan sebagainya, walaupun memang kalau sekolah itu bukan hanya masalah SPP ya yang membiayai itu, tapi saya melihat ada juga ini komitmen dari orang tua, dari masyarakat ya. Ada juga yang mampu tapi anaknya tidak disekolahkan tadi minimal sampai dengan SMA. Itu. Tapi ada juga yang tidak mampu tapi anaknya sarakola gitu kan gitu. Nah oleh karena itu mungkin kesadaran dari orang tua ini yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Yang perlu kita tingkatkan, nah ini bagaimana kita meningkatkan kesadaran orang tua atau kesadaran masyarakat, ya orang tua dan lingkungannya ya, untuk bagaimana menyekolahkan anaknya ya minimal lah selama 12 tahun gitu. Nah itu mungkin pekerjaan kita ya Pak DPRD, kemudian pemerintah dan seluruh nanti juga Dewan Pendidikan, kita bisa bekerja sama bagaimana meningkatkan komitmen orang tua terhadap pendidikan itu gitu ya. Ya, sebentar Pak, seperti anak-anak kecil di kota Bandung yang jualan cobek, itu semua dari Gunung Bentang, Pak. Ya itu, jadi gini, jadi saya justru belum melihat hasil APK-APK sekarang, karena kasus COVID itu berefek ke sana. Jadi ceritanya, anak itu menikah, SMP, SMA, jadi karena tidak belajar ya mereka nikah. Itu anak yang jual cobek. Terus ada kemarin ceritanya, yang mengerjakan tugas itu orang tuanya, ibunya. Dicek anaknya kemana, bekerja ke Lembang. Itu jadi tidak ada kegiatan mereka itu membantu orang tua dari sisi ekonomi. Jadi saya agak khawatir dengan APK yang kita dan ini dengan ya itu salah satu tadi mungkin kurang baiknya sistem luring gitu. Daring gitu ya. Iya, sistem daring sistem daring itu. Jadi baru daftar arulin gitunya dan merasa tidak harus ke sekolah. Jadi gini Pak, kalau saya justru yang harus dilakukan saat ini adalah COVID ini adalah bagaimana kita membuat tugas masing-masing antara guru dengan orang tua. Guru biarkan mengajar, menyampaikan materi, karena orang tua tidak mungkin itu, orang tua tidak punya kemampuan didaktik metodik gitu ya. Biarkan saja guru. Tapi guru juga harus punya pemikiran bahwa yang diajarkan itu hal-hal yang paling substantif, yang paling penting. Kenapa? Jadi bagaimana mengajarkan bukan menyampaikan materi, tapi bagaimana mengajak anak-anak itu untuk mau belajar, mengeksplor pengetahuan dari berbagai sumber. Nah orang tua itu ada tugasnya membimbing anak-anaknya dan mengawasi. Jangan sampai orang tua mengajar, apalagi jangan sampai orang tua mengerjakan tugas yang belajar anaknya orang tua. Nah, itu kan mindset itu yang harus diubah adalah bahwa biarkan saja anak punya nilai, punya nilai 7, jangan mau target 10 dengan hasil pekerjaan orang tua. Itu yang terjadi. Jadi itu harus dihilangkan. Jadi harus dihilangkan bahwa biarkan anak saya dapat 6 ya. Ya apa-apa kalau dapat 6 berarti kan itu feedbacknya buat orang tua untuk mengepus mereka. Jangan anak saya kemarin dapat 6, supaya dapat 10 kerjakan oleh orang tuanya. Itu yang banyak terjadi. Jadi biarkan saja itu. Jadi tugasnya harus diperkuat, tugas orang tua, bimbingan, pengawasan, biarkan apalagi jangan sampai mengerjakan tugas yang nggak bisa. Dan di sekolah juga jangan dulu itu misalnya memberi, karena daring itu tugas itu kasihan loh anak-anak. Saya pernah mendengar keluhan
temannya Pak Ketua Komisi ini, oh ini kumaha Kang? Ini katanya masa anak-anak saya belajar sampai jam 9 dengan ibunya, ya nggak bisa, itu kasihan sekali anak belajar dari pagi sampai sore. Jadi harus dibuat satu guru harus buat satu formulasi pembelajaran yang tidak bisa tidak membebani anak-anak kita dengan tugas-tugas. Intinya adalah bagaimana sih mengajak anak-anak belajar. Gitu. Dan orang tua harus memantau, jangan sampai nanti anak-anak malah dagang copek gitu. Gunung Bentang. Banyak ada beberapa kasus yang seperti itu. Nah, mungkin menegaskan kembali yang tadi disampaikan di awal, Pak, poin-poin penting dari draft peta pendidikan 2020-2035 ini yang Bapak tangkap apa aja gitu, dan realisasinya bisa segera diterapkan di KBB. Ya tadi kembali kan ini baru draft ya. Jadi yang utuhnya seperti apa juga kan ini belum. Nanti kita diskusi lagi lah kalau draftnya udah selesai ya. Draftnya final, nanti langkah apa yang kita lakukan untuk implementasi di KBB, nanti kita agendakan lagi untuk diskusi selanjutnya gitu. Kalau hari ini kan kalau memperdebatkan draft roadmap juga kan belum jadi draftnya gitu. Jadi kita juga belum bisa melakukan penyesuaian dan ada langkah-langkah implementasi di daerah, draftnya juga belum jadi ya, gitu. Karena apa tadi draft yang bocor ya? Iya, yang bocor. Kalau saya melihat kita main pajel aja, itu saya kira kita akan melihat bahwa itu apa yang termaktub dalam Merdeka Belajar itu akan menjadi bagian dari kebijakan yang masuk ke draft itu. Bagaimana MPS diperkuat, bagaimana pengelolaan pos diserahkan ke sekolah, bagaimana pelajar Pancasila menjadi cantolan itu, bagaimana kita target bisa untuk naik kan itu juga bagaimana PSP ya, program sekolah penggerak itu didorong, kepala sekolah penggerak, guru penggerak. Jadi pajal-pajal itu sebenarnya saya perkirakan akan masuk ke roadmap itu ya. Roadmap itu. Jadi untuk persiapan kita sebenarnya itu saja kita. Yang Merdeka Belajar kita kelola, kita respon dengan baik. Dan karena saya kira tidak akan jauh itu, apalagi dengan konsep yang lama, penguatan pendidikan karakter, itu nyangkutnya belajar Pancasila, gerakan literasi, penyiapan kompetensi abad 21 melalui pembelajaran yang tadi teacher as student center orient, bagaimana mendorong siswa, itu yang harus didorong, dan sambil kita menentuk yang pastinya tentang pastinya. Intinya perubahan ini memperhatikan perubahan-perubahan besar yang terjadi di seluruh dunia ya, jadi fleksibel gitu. Ya, karena itu kan kementerian kita kan kadang-kadang bukan kita itu karena kurang percaya diri karena patokannya itu PISA, itu hasil PISA. Itu jadi patokannya itu yang menempatkan Finlandia nomor 1 gitu. Patokannya itu. Jadi kita ada di bawah saja. Dari 2018, 2019 turun terus. Apa itu Bang? Peringkatnya. Peringkat survei PISA itu turun terus. Jadi 2019 yang saya tahu turun juga. Nah, kita targetnya AN, asesmen nasional itu adalah strategi Kementerian Pendidikan untuk menaikkan peringkat di PISA itu. Itu target. Karena yang membedakannya apa, Pak? Antara AN dengan yang sebelumnya UN. Oh, jangan disamakan kalau gitu. Gini. Jadi AN itu kalau saya tafsirkan bukan pengganti UN. Asesmen nasional itu. Asesmen nasional itu adalah terdiri atas survei karakter, survei lingkungan belajar, ya itu. Dan asesmen nasional tidak menyeluruh untuk seluruh siswa ke UN MTANAS itu. AN itu hanya untuk 40 siswa yang menjadi sampel. Kelas 9, kelas 8, kelas tengah. Jadi, AN bukan penentu kelulusan. Kalau UN kan kemarin pernah jadi penentu kelulusan, tapi AN itu adalah untuk survei saja. Survei bagaimana kualitas pendidikan di satu sekolah, nantinya tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi hanya 40 sampel AN. Nah, itu nilainya bukan untuk misalnya melanjutkan, bukan.
bukan saya kalau untuk melanjutkan nilai AI-nya berapa dari SMP ke SMA nilai AI-nya enggak, karena itu hanya 40 orang gitu, nilai. Nah, untuk melanjutkan nanti ya untuk penetapan lulusan sekolah, nah itu otonomi itu sekarang saya kira memperkuat sekolah. Untuk lulusan itu hanya 3 hal yang saya lihat: menyelesaikan seluruh program semester 1 sampai semester 6 dari evidennya lapor, terus berkelakuan minimal baik. Itu evidennya adalah hasil survei sekolah oleh guru mata pelajaran PAI, guru mata pelajaran PKN, dan guru-guru itu minimal baik karakternya. Dan ketiga adalah lulus ujian sekolah. Nah ini jadi 3 hal. Kalau dulu itu ada satu, pertama harus lulus UN sehingga banyak yang tidak lulus. Terakhir itu UN sebagai syarat saja. Kalau anak ikut UN berarti dia sudah memenuhi satu syarat lulus walaupun nilainya berapa. Dan sekarang UN-nya hilang, ya akhirnya ya ujian sekolah saja yang harus diperkuat. Saya kira memperkuat itu. Otonomi sekolah lebih besar lagi dengan ini dari sisi akademik. Jadi tadi tentang tentang roadmap itu, yang pasti itu bahwa untuk pencapaiannya visi itu, visi pendidikan Indonesia itu ya harus didukung oleh sarana, ya, prasarana, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Yang kedua itu dari SDM, baik itu dari pendidik dan pendidikan, ya. Dan yang ketiga mungkin dari segi tadi kurikulum, ya, kurikulum yang sepertinya harus dibuat fleksibel, Pak. Fleksibel. Nah untuk itu semua, misalnya untuk sarana prasarana, SDM, dan kita juga tadi mendengar bahwa dari segi itu kompetensi guru itu jelas harus ditingkatkan, Pak. Iya. Baik dari guru secara fungsionalnya, demikian juga pengelolanya, manajemennya, ya. Jadi mungkin kepala sekolah harus ditingkatkan tingkat manajerialnya, kemudian guru juga dengan kompetensinya itu memang harus dapat perhatian. Sekuensinya Ya. gitu. Jadi namanya sertifikasi pelatihan itu harus lebih ditingkatkan. Itu juga memerlukan biaya, ya, itu misalnya yang sangat besar saya kira, ya. Sampai saat ini juga kita tahu bahwa sebagian itu, kecuali mungkin yang ASN, sebagian guru itu kan masih pendapatannya tuh masih di bawah UMK, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa mengajar dengan baik, ya, apabila dia kebutuhannya belum tercukupi, gitu, ya. Itu jadi satu yang harus perhatian Pak Bid, ya, Pak Dewan juga, yang nanti kita bersama dengan Dewan Pendidikan bagaimana kita mengerti seperti itu. Nah, karena biaya yang diperlukan untuk pendidikan ini yang bersumber KPB itu kemudian besar, maka saya kira, ya, kalau pemerintah saja mungkin tidak akan mampu, ya. Oleh karena perlu komitmen dari berbagai pihak, ya, dari pemerintah sudah jelas itu kewajibannya, ya, kemudian dari masyarakat, kemudian juga dari dunia usaha. Bagaimana mengkomitmen itu, ya, tiga hal itu, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita, ya, Pak Dewan dan Pak Kabid, ya, dari pemerintah, dari Dewan, kemudian kami dari pendidikan, dan kita diskusikan bagaimana menjadikan masyarakat dan pendidikan termasuk dunia swasta, gitu, ya. Selama ini mungkin baru CSR saja, kan, tapi bagaimana mengetuk mereka bahwa partisipasi di keseragaman pendidikan itu mungkin yang menjadi PR bagi kita semua. Dan insya Allah mungkin di masa yang akan datang kalau perlu kita diskusikan lebih lanjut bagaimana mengkomitmen dengan seperti itu. Terima kasih. Ya Pak, mungkin kesimpulan singkatnya dari saya, peta jalan pendidikan 2020-2035 itu masih berupa draft yang sampai saat ini ada pro kontra gitu terkait isi tidak adanya diksi agama dalam draft tersebut gitu. Pun di Kabupaten Bandung Barat sendiri, Dinas Pendidikan telah mempersiapkan hal-hal yang mungkin nanti bisa dilakukan di lapangan ketika draft itu telah selesai. Sekarang belum
dan belum bisa mengatakan realnya nanti seperti apa gitu, karena memang belum selesai. Terima kasih banyak telah hadir di talk show kita, suatu kehormatan bagi saya, ini pertama kalinya saya host acara. Malu saja. Tapi keren. Baiklah, itu tadi perbincangan kita di talk show kita dari bandungkita.id. Saya Azmi, terima kasih.